Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Oktaviandra dengan NIM 2230111102 dari lokal PGMI 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 8 keterampilan dasar mengajar untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Inggria Karisma MPD. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan kemampuan seorang guru untuk merumuskan, menyajikan, dan mengajukan pertanyaan yang tepat kepada siswa. Keterampilan bertanya ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih baik, menggali pengetahuan siswa, merangsang pemikiran kritis, dan memotivasi interaksi aktif di dalam kelas. Hal yang harus diketahui guru dalam keterampilan ini, yang pertama adalah kemampuan merumuskan pertanyaan yang relevan, yang kedua memberikan variasi dalam pertanyaan, yang ketiga kesesuaian pertanyaan dengan konteks materi. Contohnya, ibu akan bertanya kepada kalian semua. Bagi yang bisa menjawab, ibu beri hadiah. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan hewan pemakan daging? Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan kemampuan seorang guru untuk memberikan umpan balik baik positif, penguatan atau penguatan kepada siswa sebagai respon terhadap perilaku atau pencapaian yang diinginkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa, memperkuat perilaku yang diharapkan, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan ini, yang pertama pemahaman terhadap siswa, yang kedua penguatan positif yang spesifik, yang ketiga konsistensi dalam pemberian penguatan. Contohnya, bagus sekali upaya belajar anak-anak ibu hari ini. Ibu melihat kemajuan yang luar biasa. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi merupakan kemampuan seorang guru untuk menyajikan materi pembelajaran dengan beragam metode, teknik, atau pendekatan untuk menjaga kelestarian siswa, memaksimalkan pemahaman, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan ini yaitu yang pertama menggunakan bahan sumber yang beragam, yang kedua relevansi dan yang berkaitan dengan dunia nyata, yang ketiga beragam metode pengajaran. Contohnya, menyajikan materi dalam bentuk permainan atau simulasi untuk melibatkan siswa secara langsung dalam konsep yang dipelajari. Keterampilan yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan kemampuan seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang jelas, komprehensif, dan mudah dipahami oleh siswa. Hal ini melibatkan kemampuan guru untuk mengartikulasikan konsep, informasi, atau ide dengan tepat sehingga siswa dapat menyampaikannya dengan baik. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan ini, yang pertama pemahaman dalam terhadap materi, yang kedua menggunakan bahasa yang tepat, yang ketiga memanfaatkan contoh atau ilustrasi. Contohnya, menghubungkan konsep yang diajarkan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh siswa atau dunia nyata untuk memudahkan pemahaman siswa. Keterampilan yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran yang efektif yang melibatkan cara guru memulai dan mengakhiri sesi pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang memotivasi dan mengamankan serta merefleksikan apa yang dipelajari. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan ini yaitu yang pertama memperkenalkan materi dengan menarik, yang kedua mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, yang ketiga memberikan ringkasan materi saat itu. Contohnya, menggunakan gambar video atau audio yang memikat perhatian siswa untuk memperkenalkan topik, lalu mengajukan pertanyaan reflektif seperti apa menjadi hal yang penting yang kita pelajari hari ini anak-anak. Keterampilan yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kecil. Keterampilan membimbing diskusi kecil merupakan kemampuan seorang guru untuk memfasilitasi, mengarahkan, dan mendukung diskusi yang terfokus pada produktif di antara sejumlah kecil siswa yang melibatkan memberikan panduan dan bimbingan kepada siswa agar mereka dapat terlihat aktif dalam berbagai ide, bertukar pendapat, dan mengeksplorasi topik secara mendalam. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan ini, yang pertama pemahaman akan tujuan diskusi, yang kedua pengajuan pertanyaan yang merangsang diskusi, yang ketiga memberikan bimbingan dan pengarahan. Contohnya,
menanyakan beberapa pendapat siswa tentang suatu permasalahan atau topik yang dibahas. Keterampilan yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan seorang guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, terorganisir, dan memotivasi siswa untuk belajar yang melibatkan berbagai strategi untuk mengatur kelas, mengelola perilaku siswa, memfasilitasi pembelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan ini, yang pertama, pengelolaan waktu, yang kedua, pengaturan ruangan kelas, yang ketiga, pengelolaan perilaku siswa. Contohnya, menata susunan kursi di dalam kelas dengan tujuan mendukung interaksi dan konsentrasi siswa, seperti bentuk susunan kursi yang berupa liter U. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar dan kelompok kecil dan perorangan merupakan kemampuan seorang guru untuk efektif mengajar dan memfasilitasi proses pembelajaran untuk sejumlah kecil siswa atau kelompok, atau bahkan secara individual yang melibatkan interaksi lebih intensif antara guru dan siswa, yang memungkinkan perhatian yang lebih personal dan adaptasi terhadap kebutuhan unik siswa. Hal yang harus dikuasai guru dalam keterampilan ini, yang pertama, pemberian umpan balik yang spesifik, yang kedua, mengelola diskusi dan interaksi, yang ketiga, memotivasi dan mendorong partisipasi siswa. Contohnya, menanyakan beberapa pendapat siswa tentang suatu permasalahan atau topik yang sedang dibahas. Mungkin sekian pembahasan saya tentang materi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon diperbanyak maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.